Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan nomor 1 sampai 4. Yang pertama, saldo termometer menunjukkan angka minus 40 derajat ketika es mencair, dan ketika air mendidih menunjukkan angka 160. Termometer tersebut berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0 derajat Fahrenheit. Kita mulai dengan menentukan diketahuinya. Yang pertama, diketahui XA sama dengan minus 40 derajat. Ini kita menggunakan pemisalan X karena menentukan suhunya. Yang kedua, XB sama dengan 160, F sama dengan 0 derajat Fahrenheit. Ini kita mencari nilai X ditambah X. Lalu kita menggunakan rumus suhu, yaitu X kurang XA per XB kurang XA sama dengan F kurang FA per FB kurang FA. Kita dapat menentukan nilai Fahrenheit dari ketetapannya, itu 32 dan 212. X kurang minus 40 per 160 kurang minus 40 sama dengan 0 kurang 32 per 160 212 kurang 32. Lalu kita mencari hasilnya, yaitu menjadi X tambah 40 per 200 sama dengan minus 32 per 180. Lalu kita di sini membuatnya menjadi kecil, yaitu kita bagi 20 menjadi X tambah 40 per 10 sama dengan minus 32 per 9. Kita kali silang, maka menjadi 9X tambah 360 sama dengan minus 320. Kita pindahkan 360 ke sini menjadi minus, maka 9X sama dengan 320 kurang 360. 9X sama dengan ini min jadi tambah menjadi 680. X sama dengan 680 bagi 9. X sama dengan 75,5 derajat. Maka X yang didapat dari soal tersebut menjadi 75,5 derajat. Lalu kita mengerjakan soal yang kedua, yaitu sebatang tembaga 5 meter dipanaskan hingga suhu 120 derajat. Jika koefisien tembaga 2 kali 10 pangkat minus 4 derajat Celcius, itulah panjang tembaga setelah dipanaskan. Nah, ini yang diketahui yang pertama itu LO sama dengan 5 meter. LO itu adalah panjang tembaga. Yang kedua itu ada delta, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 4 derajat Celcius. Yang kedua itu ada delta A. Ini kita bikin delta T atau T karena cuma yang diketahui cuma 120. Terus 1 suhunya. Yang ditanya di sini itu panjang tembaga setelah dipanaskan, yaitu L. Nah, yang pertama kita mencari nilai delta L untuk bisa mendapatkan L-nya. Delta L sama dengan LO kali alpha kali delta T. Nah, sama dengan 5 kali 2 kali 10 pangkat minus 4 kali 120. Menjadi 5 kali 10 jadi 0,12. Nah, di sini setelah mendapatkannya, kita langsung menggunakan rumus untuk mendapatkan L-nya, yaitu L sama dengan LO tambah delta L. Maka 5 tambah 0,12
N sama dengan 5,12. Maka hasil dari soal nomor 2 yaitu 5,12. Ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan nomor 3, yaitu sebuah bola berongga tersebut terbuat dari perunggu dengan koefisien delta sama dengan 18 kali 10 pangkat minus 6 meter per sekon pada suhu 0 derajat. Jari-jari 1 meter jika bola sampai suhu 70 derajat Celcius. Hitunglah pertambahan luas permukaan. Yang pertama, diketahui delta sama dengan 18 kali 10 pangkat minus 6 meter per sekon. Yang kedua, TU-nya sama dengan 70 derajat Celcius. TA-nya sama dengan 0 derajat Celcius. Baru yang ditanya, R-nya sama dengan 1 meter. Yang ditanya itu delta A karena luas permukaan. Nah, mula-mula kita mencari beta. Cara mencari betanya, yang beta sama dengan 2 kali delta sama dengan 2 kali 18 kali 10 pangkat minus 6 menjadi 36 kali 10 pangkat minus 6. Lalu kita mencari suhunya, yaitu delta T sama dengan TO kurang TA sama dengan 70 kurang 0 sama dengan 70 derajat Celcius. Lalu yang kedua, kita mencari jaringan dulu, karena untuk mendapatkannya kita perlu R. Maka kita bikin A0 sama dengan 4 kali VR kuadrat sama dengan 4 V kali 1 kuadrat sama dengan 4V. Maka kita mencari delta A. Delta A sama dengan A0 kali delta kali delta T sama dengan A0 nya kan 4 pi kali 36 kali 10 pangkat minus 6 kali 70. Nah, ini 144 menjadi 4 kali 36 144 kali 70 10.080 kali 10 pangkat minus 6 pi. Nah, jika disederhanakan itu, jika dikali 3,14 itu menjadi 31. Tapi tidak usah karena terlalu panjang, maka langsung pilih aja. Maka hasil dari delta A itu 10.080 kali 10 kali 6. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 10 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 2 pi, karena min 6 4 nolnya kita ubah, maka hasilnya 1 kali 10 pangkat min 2 pi. Nah, soal yang terakhir yaitu hitunglah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg dan dari minus 20 derajat Celcius sampai menjadi air bersuhu 80 derajat. LS nya sama dengan 336.000, CS nya 2100 dan C airnya 120. Kita di sini pertama menentukan gambar. Ini kita langsung membuat menjadi 20 derajat Celcius. Di sini 0. Di sini kita anggap menjadi udah mendidih, yaitu 100 derajat. Di sini 80. Tarik garis ke 80. Nah, maka
setiap garis ini ada rumusnya, yaitu kalau 20 derajat Celcius minus 20 derajat Celcius itu rumusnya Q1 MS kali delta T. Kalau yang di 0 itu Q2 sama dengan M kali LS. Kalau Q3 itu M kali C air karena sudah menjadi air kali delta T. Nah, lalu kita membuat diketahui LS-nya sama dengan 336, CS-nya 2100, C air 120 Joule per kilogram derajat Celcius, Joule per kilogram derajat Celcius, Joule per kilogram. Nah, di sini yang ditanya yaitu Q total. Kita mulai mencari Q1. Q1 sama dengan M kali CS kali delta T sama dengan 1 kali 20 karena 0 dari 0 20 tetap menjadi tetap ini kita ibaratkan jadi 0 kurang 20 jadi tambahan karena 0 kurang min 20 jadi 20 sama ini sama dengan 42.000. Nah, yang Q2 itu M kali LS 1 kali 336.000, maka hasilnya menjadi 36.000. Q3 ini Joule per kilogram. Joule per kilogram. Q3 itu sama dengan rumusnya dengan Q1, tapi perbedaannya di C karena C di Q1 itu S, C di Q2, C di Q3 itu air karena sudah menjadi air, yaitu 1 kali 12.200 kali 80 sama dengan 33.600 Joule per kilogram. Nah, lalu kita mencari Q total, yaitu yang ditanya di soal, sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Masukkan seluruh hasilnya dari kesalahan Q3, maka 42.000 tambah 33.600 tambah 33.600, maka hasilnya dari sini yaitu ini 7.674 tambah ini jadi 714.000 Joule per kilogram. Maka hasil dari nomor 3 yaitu Q totalnya 714.000 Joule per kilogram. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakan nomor 5, di mana pada soal nomor 5 ditanyakan sebuah balok es bersuhu 0 derajat Celcius dan bermassa 80 gram dicelupkan ke dalam 100 gram air yang bersuhu 50 derajat Celcius. Jika kalori jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dan massa lebur es adalah 336.000 Joule per kilogram, hitunglah suhu air campuran. Di sini saya akan mengerjakannya, di mana dari soal yang kita ketahui tadi, massa esnya itu 20 gram dan massa lebur esnya itu 0 derajat, massa air 200 gram dan massa lebur airnya itu 4.200 Joule dan massa lebur esnya itu 336.000 Joule. Yang ditanya massa lebur suhu. Selanjutnya saya akan mengerjakannya dengan menggunakan rumus, di mana Q air sama dengan QS. Di mana kalau dijabarkan, maka akan memasukkan rumus yaitu massa air dikali dengan C air dikali
suhu air dikurang suhu C sama dengan massa S. Ini massa S dikali dengan massa labur S, selanjutnya ditambah 50, dan di sini akan dikali dengan massa S dan dengan juga C air, dikali juga akan dikali dengan suhu C dan dikurangi dengan suhu S. Gimana? Di sini massa air yaitu 200 akan dikali dengan massa labur air yaitu 4200 dikali dengan T air dikurang TC. T airnya itu yaitu 30 dikurang TC sama dengan massa S dari yang diketahui yaitu 50, selanjutnya dikali dengan massa labur S yaitu 336.000 yang ditambah 50 dikali dengan massa S yaitu 20 gram dikali dengan suhu air yaitu 4200, massa labur air yaitu 4200 joule, 4200, maka akan dikali juga dengan hasil dari suhu C dikurang dengan suhu S, dimana suhu C tadi itu di sini TC dikurang 0. Hasil dari penjumlahan ini semua yaitu di sini akan menjadi 4 dikali 30 dikurang TC sama dengan 80 dikali TC kurang 0, maka hasilnya ini akan menjadi 120 dikurang TC sama dengan 80 TC, maka nilai TC akan menjadi 120 per 80, yang dimana hasil airnya itu yaitu 80 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 6, dimana nomor 6 pada soal dikatakan dua batang logam P dan Q disambungkan pada salah satu ujungnya. Pada ujung yang diberi panas dengan suhu yang berbeda, yaitu dimana pada ujung suhu P yaitu 80 derajat Celcius dan pada ujung suhu Q 40 derajat Celcius. Jika panjang dan luas kedua logam sama, tetapi konduktivitas logam P sama dengan 2 kali konduktivitas logam Q, hitunglah suhu sambungannya. Maka dari yang kita ketahui dari soal, maka di sini diketahui tadi ini semua. Maka selanjutnya kita menggunakan rumus yaitu suhu batang di sini yaitu suhu batang P dikali AP dikurang suhu TP atau suhu pada batang P per 2P sama dengan K di batang pada ujung Q dikali dengan A pada ujung Q dikali juga dengan suhu air dari delta TQ atau suhu dari batang ujung batang Q dibagi 2 pada ujung batang Q, maka akan menghasilkan yaitu 80 dikurang T sama dengan T dikurang 40. Dari sini akan menghasilkan yaitu 160 dikurang 2T sama dengan T dikurang 40. Maka hasil dari ini yaitu 3T, hasil dari 2T dipindahkan ke sini, dari T yang positif berpindah luas menjadi negatif, jadi negatif jumlah negatif yaitu menjadi 3 ditambahkan jadi di sini akan menjadi 3T akan menghasilkan
Ini perpindahan 160 ke 40 dari positif dipindahkan menjadi pindah ruas akan menjadi negatif, maka minus 40 dikurang 160 yaitu menjadi 200. Nilainya itu ditambahkan maka menjadi 200. Maka dari sini kita akan mendapatkan langsung saja di sini akan menjadi nilainya yaitu T sama dengan 200 dibagi nilai dari si T tadi 3, karena 3 pindah T, 3 ini kan 3T sama dengan 200. Maka untuk mendapatkan nilai T yaitu 3 yang awalnya jadi kali pindah ruas akan menjadi bagi, maka 200 bagi 3, maka nilai T nya itu yang dihasilkan adalah 66,6. Selanjutnya di sini saya mengerjakan nomor 7, di mana pada soal nomor 7 dikatakan berapakah besar perbandingan jumlah energi tiap detik oleh benda hitam pada temperatur 300K dan 900 Kelvin. Sini saya akan mengerjakannya, dimana diketahui pada soal tadi jumlah suhu pada batang pertama yaitu 300 Kelvin dan batang kedua yaitu 900 Kelvin. Ditanya perbandingannya, yaitu langsung saja kita masukkan rumus perbandingannya, dimana perbandingannya itu adalah E2 per E1 adalah E2 per T1 pangkat 4. Maka dari sini, dari rumus ini dapat kita kerjakan yaitu T2 itu 900 Kelvin, 900 dibagi nilai T1 yaitu 300 Kelvin pangkat 4. Maka ini bisa dikecilkan. Di sini akan menjadi bagi yaitu maka menghasilkan 3/1 sama-sama bagi 300, maka hasilnya akan menjadi 3/1 pangkat 4. Dari sini maka kita akan mendapatkan nilai dari perbandingan E2 dan E1. Nilai perbandingannya yaitu 3 pangkat 4 yaitu 81 dan 1 pangkat 4 yaitu 1. Maka nilai perbandingan dari E2 dan E1 nilainya adalah perbandingannya yaitu 81 banding 1. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakan nomor 8, di mana pada soal nomor 8 dikatakan suatu gas memiliki suhu 247 derajat Celcius dipanaskan menjadi 527 derajat Celcius pada tekanan yang tetap. Jika volume gas sebelum dipanaskan adalah V, hitunglah volume gas setelah dipanaskan. Dari soal yang kita bacakan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada soal diketahui suhu pertama 227, suhu kedua 527, dan nilai dari V1 yaitu V. Yang pertama kali kita lakukan untuk mengerjakan ini yaitu suhunya kita ubah ke Kelvin, yang darinya tadi derajat Celcius kita ubah ke Kelvin. Jadi untuk mendapatkan nilai Kelvin, nilai suhu yang tadi masih derajat Celcius kita tambahkan dengan 273 untuk mendapatkan nilai Kelvin, untuk mengubahnya ke Kelvin. Dimana seperti ini, di sini nilai suhu yang pertama itu 227. Selanjutnya akan kita tambahkan 273 untuk mendapatkan nilai Kelvin yaitu 520. Di sini nilai T2 atau suhu yang kedua yaitu 527 derajat Celcius. Selanjutnya kita tambahkan dengan 273 akan menghasilkan 800 Kelvin. Setelah kita mendapatkan ini, langsung saja kita masukkan rumusnya yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Setelah kita membuat rumus seperti ini, kita masukkan nilai yang ada di sini. Di mana V1 yaitu V, kita tulis di sini V per T1 yaitu nilai Kelvin yang kita dapatkan yaitu 520 Kelvin. 520 Kelvin sama dengan V2 yang masih kita cari, V2 per T2 yaitu nilai T2 yaitu nilai Kelvinnya juga yaitu 800 Kelvin. Untuk mengerjakan ini dapat kita sederhanakan dengan cara dibagi 40. Jika ini dibagi 40, maka hasilnya akan menjadi sama-sama dibagi 40, maka hasilnya akan menjadi V per 13 sama dengan V2
per 20. Terdapat seperti ini. Selanjutnya akan kita kali silang, di mana di sini kita akan mendapatkan nilai V2-nya. Kita sama-sama kali silang, maka kita akan mendapatkan nilainya itu yaitu 20 per 13 V sama dengan V2. Maka kesimpulannya, untuk mendapatkan V kita menggunakan rumus ini, dan pada setelah pengerjaannya maka hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu 20 per 13 V adalah nilai dari V2. Halo semuanya, shalom. Jadi di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Renata Tagaol. Dan di sini saya akan melanjutkan soal nomor 9 sampai soal nomor 12. Mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi di sini kita akan terlebih dahulu mengerjakan soal nomor 9, di mana soalnya itu berisi jumlah 8 gram oksigen dengan Mn 32 gram per mol mengandung partikel. Sebanyak partikel. Jadi tanya di sini ada berapa partikel yang terkandung dalam 8 gram oksigen. Jadi terlebih dahulu kita taruh itu diketahuinya. Massa O2 itu sama dengan 8 gram dan MeO2 itu 32 gram. Ditanya Na terus dengan itu dengan partikel. Jadi di sini saya akan mulai mengerjakannya. Rumus yang kita gunakan itu adalah NO2 sama dengan Na per 6 dikali 10 pangkat min 23. Jadi di sini teman-teman, molnya NO2 ini belum diketahui. Jadi di sini kita akan coba untuk mencari mol O2 ini. Jadi kita menggunakan rumus NO2 sama dengan gram per mr, di mana gramnya itu adalah 38 gram, mr-nya itu 32 sama dengan 0,25. Jadi kita sudah bisa mengerjakan soal ini. Kan mol O2 itu udah dapat nih 0,25. Jadi 0,25 sama dengan Na per 6 kali 10 min 23. Jadi ini kita ubah nih ke sini. Jadi 0,25 dikali 6 kali 10 pangkat min 23 sama dengan Na. Hasilnya ini 0,25 dikali 6 kali 10 pangkat min 23 itu sama dengan 15 dikali 10 pangkat min 23. Jadi hasilnya itu adalah 15 dikali 10 pangkat min 23. Selanjutnya di sini kita akan mengerjakan soal nomor 10. Ya. Baik semuanya, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 10, di mana soalnya itu energi kinetik pada suhu 600 K adalah suhu J. Jadi sini suhu J-nya itu belum diketahui ya teman-teman. Jadi suhu J-nya itu jadi kita taruh EK1 itu sama dengan 100 J, kita tentuin. Lalu jika energi kinetik gas bertambah menjadi 150 J, hitunglah suhu kenaikannya. Jadi di sini yang diketahui itu suhunya itu 600 K. Suhunya itu 600 K, baru suhu pertama 150 dan 100. Di sini ditanya itu kenaikan suhu delta T. Jadi kita akan mulai mengerjakannya. Jadi teman-teman, di sini kita akan membuat rumus EK1 per T1 sama dengan EK2 per T2. Lalu T2 sama dengan T1 K2 per K1. Jadi kan teman-teman ditanya itu T2. Jadi T2 ini kan belum diketahui. T2 nya sama dengan T1 kan 600 dikali EK2. EK2 nya kan 150 per 100. Jadi T2 ini sama dengan 300 sama dengan 900 K. Lalu kita ke pertanyaan yang lebih intinya itu
Yang ditanya itu kan delta T. Yang dimana delta itu kita pakai rumus T2 dikurang T1. Jadi T2 nya kan udah dapat nih 900K. 900 dikurang 300 dikurang 300 sama dengan 300K. Salah. Maksudnya itu teman-teman, T1 itu kita dapat tadi kan 600, ini 600. Jadi hasilnya ini sama dengan 300. Jadi kesimpulannya kenaikan suhu AT dari soal ini adalah 600K. Jadi kita akan lanjut ke soal nomor 11. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 11. Soalnya itu hitunglah besarnya energi kinetik dari sebuah molekul gas helium pada suhu 27 derajat Celcius. Pada suhu yang sama, hitunglah perbandingan laju efektif molekul gas oksigen, yang dimana Mr oksigen itu 32 gram per mol, terhadap laju efektif molekul gas nitrogen, yang dimana Mr nitrogen itu adalah 28 gram per mol. Jadi kita akan mulai mengerjakannya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan rumus VO2 sama dengan VN2 per akar MN2 per massa O2. Jadi di sini VO2 per VN2 itu sama dengan, kan MR-nya N2 ini 28 dan MR O2 itu 32. Jadi VO2 per VN2 itu sama dengan akar 0,873. Yang dimana jika disederhanakan itu sama dengan 0,94. Jadi di percepatan ini oksigen itu lebih laju 0,94 daripada nitrogen. Jadi kita akan lanjut ke soal nomor 12. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 12. Soalnya itu sebanyak 4 meter kubik gas helium bersuhu 37 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 80 derajat Celcius. Jika tekanannya 4 atm, hitunglah usaha yang dilakukan gas. Jadi yang diketahui itu kan teman-teman, V1 nya itu 4 meter kubik, T1 nya itu 37 derajat Celcius. Dan dimana kita harus mengubahnya ke Kelvin dulu, yang dimana itu jadi hasilnya 310 Kelvin. T2 nya 80 derajat Celcius dan juga kita ubah ke Kelvin jadi 353 Kelvin. P itu 4 atm, kita ubah ke Pascal jadi 4,04 dikali 10 pangkat 5. Jadi teman-teman, di sini kita akan mulai mengerjakannya. Jawab. Jadi teman-teman, di sini kita menggunakan rumus V2 sama dengan V1 T2 dikali T2 per T1. Di sini V2 sama dengan 4 dikali 353 per 310. Ini tuh yang ini teman-teman, dari T1 sama T2 nya. Lanjut, di sini sama dengan 4 dikali 55,48. Selanjutnya delta V sama dengan 4 dikali 4,5548 dikurang 4 sama dengan 0,5548. Selanjutnya kita akan mencari W-nya. W sama dengan P dikali delta V. Kemudian kita masukkan angkanya. W itu sama dengan 4,04 dikali 10 pangkat 5 dan delta V nya itu 0,55
48. 0,5548, yang dimana hasil dari kali 4,04 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,5548 itu hasilnya sama dengan 2,24 dikali 10 pangkat 5 Joule. Jadi teman-teman, inilah hasil dari semua soal yang saya kerjakan. Jika ada yang salah mohon dimaklumi. Sekian dari saya, dan soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terus lagi P-nya di sini menjadi 0,55. 0,55 itu dari 4,55 dikurang 4. Lalu ini dikali 4 dikali 0,55 itu menjadi 2,2 dikali 10 pangkat 5 dan menghasilkan 220.000 Joule. Selanjutnya kita mengerjakan nomor 14, yang dimana soalnya itu hitunglah besar energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan usahanya itu 1000 Joule dilakukan oleh sistem. Maka kita buat diketahuinya itu ini Q sama dengan 3000 Joule dan usahanya itu 1000 Joule. Yang ditanya itu delta 4. Kita menggunakan rumus Q sama dengan delta 4 kurang W usaha. Ini delta 4 nya itu dipindahkan menjadi delta 4 Q kurang W, maka kita masukkan Q nya 3000 dan W nya 1000, maka delta 4 nya sama dengan 2000 Joule. Selanjutnya soal nomor 15, yang dimana soalnya itu sebuah mesin menyerap panas sebesar 2000 Joule dari suhu reservoir. Suhunya itu 500 Kelvin dan membuangnya 1200 Joule pada reservoir yang bersuhu 300 Kelvin. Lalu hitunglah efisiensi. Nah, di sini diketahui Q1-nya itu 2000 Joule, lalu Q2-nya itu 1200 Joule, dan suhunya itu suhu pertamanya, suhu awal T1 sama dengan 500 Kelvin, lalu suhu akhirnya itu 300 Kelvin. Nah, di sini yang ditanya itu efisiensi. Lalu sebenarnya rumusnya itu ada dua, karena yaitu efisiensi sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 itu sama dengan T1 sama T2. Untuk mencari T1 sama T2
Jadi kita gunakan satu rumus saja. Nah, dikali 100%, maka kita masukkan Q1 nya itu 2000 joule, Q2 nya itu 1200, dan per 2000 dikali 100%. Di sini kita matikan nolnya 2, menjadi 2000 dikurang 1200 itu 800, ini 20, 40%. Selanjutnya soal nomor 16, yang dimana soalnya itu sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir bersuhu 627 derajat Celcius dan 227 derajat Celcius. Jika reservoir suhu tinggi diturunkan menjadi 327 derajat Celcius, hitunglah efisiensi mula dan terakhir masing-masing. Jadi yang tahu itu, yang pertama itu T1 sama dengan 627 derajat Celcius, ini diubah menjadi Kelvin. 627 ikut tambah 3 sama dengan 900 Kelvin, dan T2 nya itu 227 derajat Celcius. Diubah juga menjadi Kelvin. (500 Kelvin). Di sini T-nya 327. Ini juga diubah menjadi Kelvin. Kelvin. Di sini yang ditanya itu efisiensi awal dan akhir. Kita cari efisiensi awal dulu, yang dimana rumusnya itu 1 dikurang T2 per T1 sama dengan 1 dikurang 500 per 900, yang menghasilkan 500 per 900 itu 1 dikurang 0,556. Ini dikurang menjadi 0,444 atau 44,4%. Ini efisiensi yang pertama, awal. Selanjutnya efisiensi yang terakhir. Masukkan T-nya itu tadi 600, T2-nya 500. 0,833 dan menghasilkan 0,167 atau 16,7%. Jadi di sini saya akan menjawab nomor 13, yang dimana soalnya itu sebanyak 4 meter kubik gas helium bersuhu 37 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik yang bersuhu
min 80 derajat Celcius. Jika tekanannya 4 atm, hitung usaha yang dilakukan gas. Maka kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui V1 nya itu 4 meter kubik, T1 nya 37 derajat Celcius. 37 derajat Celcius harus diubah menjadi Kelvin, ditambah 273, maka 310 Kelvin. Lalu T2 nya itu min 80 derajat Celcius. Ini juga diubah menjadi Kelvin, menjadi 353 Kelvin. Nah, di sini tekanannya 4 atm. Ini harus diubah menjadi Pascal, itu menjadi 4 kali 10 pangkat 5 PA. Yang ditanya itu usaha. Untuk mencari usaha, kita terlebih dahulu mencari V2-nya, karena di sini belum diketahui V2. Kita menggunakan rumus V1 per T1, V2 per T2. Ini V1-nya 4, T1-nya 310. Ini belum diketahui. T2-nya 353. Ini dikali silang, ini menjadi 310 V2, ini menjadi 1412. Ini dibagi, maka menghasilkan 4,55. V2-nya menjadi 4,55. Maka selanjutnya kita mencari usaha, yaitu menggunakan rumus W sama dengan delta V.